Hari ini kita akan melanjutkan materi kita bab 6 tentang limit fungsi aljabar. Seperti yang Ibu sudah beritahu di pertemuan sebelumnya bahwa prasyaratnya yaitu kita mengetahui fungsi aljabar itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai di sini ada kompetensi dasar dan indikator, kalian bisa lihat. Ya, kita memulai dengan definisi limit fungsi aljabar. Nah, limit itu sendiri dari bahasa Inggris yang artinya mendekati atau hampir. Nah, mendekati di sini jika dikatakan bahwa X mendekati 2, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Dia hanya mendekati saja, tapi tidak bernilai 2. Nah, kata mendekati dinyatakan dengan simbol seperti ini. Ini bacanya mendekati. Oke. Secara intuitif, limit fungsi dapat diartikan sebagai berikut. Nah, misalkan f suatu fungsi dalam variabel x dan L bilangan real, maka limit x mendekati A untuk fx ini sama dengan L. Diartikan untuk x mendekati A, tetapi kalian harus ingat x tidak boleh sama dengan A. Nah, nilai fx mendekati L ini. Oke. Nah, ada juga yang namanya limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri ini dikatakan suatu limit kalau memenuhi ini ya, limit kiri dan limit kanan. Jika limit x mendekati A min ini artinya limit kiri fx sama dengan L, dan limit x mendekati A plus ini limit kanan untuk fx sama dengan L. Maka limit x mendekati A min fx sama dengan limit x mendekati A plus atau limit kanan untuk fx ini sama dengan limit x mendekati fx sama dengan L. Jadi dikatakan limit kalau syaratnya limit kiri harus sama dengan limit kanan. Artinya nilai limit fx untuk x mendekati A ada. Oke. Mari kita lihat contohnya untuk limit kiri dan limit kanan. Apakah limit fungsi berikut mempunyai nilai? Nah, kita mulai dari yang bagian A. Misalkan, ini kita mulai dari limit yang kiri. Misalkan x mendekati 2 min ini. Artinya limit kiri ini. Untuk nilai-nilai x-nya berarti itu nilai-nilai x yang berada lebih kecil dari 2. Nah, ini kalian bisa lihat tampilan tabelnya seperti ini. Misalkan x-nya 1,90. Kalau kita substitusikan ke dalam fungsi fx ini, maka nilai fungsi fx ini 6,80. Dan kita coba lagi 1,95 ini nilainya di fx-nya di sini dan seterusnya. Maka kita melihat di bagian ini artinya limit kiri atau limit x mendekati untuk bagian yang kiri untuk fungsi 2x tambah 3 itu mendekati 7. Jadi kalau kita substitusikan 2 kali 2 4 tambah 3 7. Jadi dia semakin mendekati 7. Ini 6,998. Boleh kita bulatkan seterusnya jadi 7. Artinya dia mendekati 7 tetapi tidak tepat di 7. Oke, seperti itu. Nah, kita misalkan lagi ini untuk yang kanan, x mendekati 2 ini untuk bagian yang plus yang di sebelah dari 2 atau nilai-nilai x yang lebih besar dari 2. Nah, kita lihat juga di tabelnya, maka di sini juga semakin mendekat ke 7. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada nampak bahwa untuk x mendekati 2 plus atau limit kanan ini, maka nilai fx-nya semakin mendekat ke 7. Nah, seperti ini. Artinya limit x mendekati 2 plus ini untuk 2x tambah 3 juga sama dengan 7. Berarti ada ya. Oke, untuk yang bagian B. Yang bagian B kalian perhatikan kembali di sini ada fungsinya, ada x, terus ada fungsi x dengan batasnya x lebih kecil 5 ya, terus fungsi 5 kurang x dengan x lebih besar sama dengan dari 5 untuk fungsi
Ini kita misalkan dulu X untuk yang kirinya, untuk yang X mendekati 5, yang X-nya dari kiri. Oke, maka limit X mendekati 5 untuk fx ini sama dengan 5x, ya karena tadi fungsinya dalam bentuk X ya, X mendekati 5 berarti X ini 5 sendiri, artinya dia mendekati 5. Terus yang untuk positifnya, untuk yang kanannya, limit kanan, X mendekati 5 plus, berarti limit X mendekati 5, ini 5 plus ya, untuk 5 kurang X sama dengan 5 kurang 5, 0. Berarti limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ini limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit itu sendiri tidak ada. Jadi seperti itu untuk limit kiri dan limit kanan. Nah, kita lanjut ke menentukan nilai limit fungsi aljabar. Untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar ini, kita mulai dengan menentukan nilai limit fungsi untuk X mendekati A. Ya, untuk X mendekati A ini untuk bentuk limit tentu ya, ini untuk bentuk limit tertentu. Oke, nah ini nih kita bisa selesaikan dengan 3 cara. Yang pertama substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan seperti yang di materi prasyarat dan saya sudah beritahukan. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari yang 2 saja, substitusi dan pemfaktoran. Jadi menentukan nilai limit fungsi dengan substitusi. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Maka jawabannya kita tinggal substitusikan 1 ini ke dalam fungsi ini. Maka hasilnya 2/3. Itu untuk substitusi. Oke. Menentukan limit fungsi aljabar yang berikut dengan cara pemfaktoran. Nah, misalkan soalnya seperti ini, kita mulai dari bagian A. Nah, X pangkat 2 kurang 16 per X kurang 4. Nah, bagian ini kita bisa faktorkan. Jadi limit X mendekati 4, X kurang 4 kali X tambah 4 per X kurang 4 ya. Karena bagian ini kita faktorkan jadinya seperti ini. Maka kita tinggal hapus ini. Tersisa X tambah 4. Jadi limit X mendekati 4 untuk X tambah 4. Tinggal substitusikan maka hasilnya 8. Oke, untuk bagian B, limit X mendekati 3 untuk X pangkat 2 kurang 7X tambah 12 per X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Nah, ini kita faktorkan ya, antara penyebut dan pembilang kita faktorkan. Pembilangnya faktorkan, penyebut juga faktorkan. Jadi, ini seperti ini. Nah, ini terdapat bentuk yang sama, kita tinggal coret, tersisa limit X mendekati 3 untuk X kurang 4 per X kurang 1. Maka kita tinggal substitusikan 3 ke dalam sini. 3 kurang 4 per 3 kurang 1, maka hasilnya min 1/2. Jadi seperti itu. Sekian.